Kita ke Kabupaten Tanah Laut. Permasalahan lahan di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati yang saat ini masih bergulir membuat pemerintah Kabupaten Tanah Laut turun tangan. Hal ini diputuskan setelah Wakil Bupati Abdirrahman meninjau langsung lokasi. Sementara itu, saat ditanya awak media, pemilik hak guna usaha menampik adanya pengusiran dan penggusuran, meski sampai saat ini ada warga yang lahannya digusur namun belum mendapat ganti rugi. Menuai konflik berkepanjangan, lahan di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, saat ini akhirnya ditangani pemerintah kabupaten setempat. Hal ini diputuskan setelah Wakil Bupati Tanah Laut Abdirrahman meninjau langsung ke lokasi. Didampingi Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kapolsek Bati-Bati, anggota Koramil Bati-Bati, legal perusahaan PT Jawa Indah, dan aparat Desa Nusa Indah pada Jumat lalu. Wabub mendatangi lokasi untuk memastikan apakah ada penggusuran dan pengusiran oleh pemilik HGU terhadap warga yang belasan tahun menggarap lahan tersebut. Wakil Bupati Tala Abdirrahman usai mendengarkan permasalahan baik dari pihak perusahaan maupun pihak warga mengatakan, setiap ada permasalahan dapat diselesaikan bersama agar menghasilkan solusi terbaik. Kepada warga yang belum mendapatkan uang kerohiman, Wabub berpesan untuk bersabar dan meminta perusahaan menyampaikan kronologisnya. Nah, saya minta pertanggungjawaban juga sama perusahaan nanti. Artinya masalah walaupun beliau belum bergerak, mungkin makanya saya minta kronologis sebelumnya. Jadi supaya ada kejelasan nih ada apa nih kok. Dan sekarang ini kata ibu siapa tadi Bu? Ibu Irdia. Nah, bahwa perusahaan door to door komunikasi masyarakat langsung datang. Nah, tapi ada kejadian seperti ini, tapi di masa sebelum beliau, saya minta pertanggungjawaban dan kronologisnya juga, Bu. Karena biar kita klarifikasi semuanya. Ya Pak, dan ya, sabar Pak. Pada pertemuan ini pihak PT Jawa Indah melalui legalnya menegaskan, pihaknya selama ini tidak pernah melakukan penggusuran dan pengusiran. Bahkan mereka mengaku lebih dulu merangkul masyarakat. Pada kesempatan ini, ia juga mempertanyakan posisi Edi Sucipto yang ditunjuk sebagai penasihat hukum warga. Selain itu, ditampilkan juga foto saat salah seorang warga menerima uang kerohiman sebesar 5 juta rupiah. Ini Pak, baca Pak. Ini adalah surat kuasa yang diberikan oleh siapa Pak? Jimmy? Siapa yang ngasih surat kuasa? Yang ini saya ambil dapat dari Kanit Intel. Ya, itu juga karena dia Gini Pak, bahasa kerohiman itu menyangkut mengenai manajemen kantor dan juga bahasa budgeting. Kalau di perusahaan pasti paham budgeting. Ini masalah budgeting. Kenapa kita terus mendekati warga? Itu juga kita mencari jalan keluar yang baik. Warga tidak merasa dirugikan. Kami pun juga secara perhitungan juga masuk dalam budget kami. Seperti itu. Kapan dilaksanakan? Kita sudah melaksanakan Pak. Kita sudah melaksanakan beberapa kali. Sudah ada pelaksanaan. Yang belum artinya belum ada titik temu, itu saja. Jadi beda antara tidak memberikan dengan masih kita masih berproses dengan penggarap. Sementara itu, Idham Khalid, warga Bentok Kampung yang menguasai sekitar 3 hektar lahan dengan surat sporadik mengatakan, dirinya sudah belasan tahun menggarap lahan tersebut dengan berkebun karet. Namun pada tahun 2020 digusur tanpa melalui proses negosiasi. Baru pada tahun 2022 ia ditemui pihak perusahaan dan sampai saat ini belum mendapat uang kerohiman. Surat-suratnya apa? Sporadik dari Desa Nusa Indah. Lahannya berapa luasannya Pak? Yang udah digarap itu sekitar 3 hektar kebun karet saya. Yang keperluan untuk sehari-hari, untuk makan dan untuk biaya anak sekolah. Tapi sampai saat ini spesial pun belum ada pergantian. Kasus saling klaim lahan ini mencuat ke permukaan setelah 16 perwakilan warga penggarap meminta bantuan pada Edi Sucipto sebagai penasihat hukum. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Edi Sucipto dari warga penggusuran tanaman warga, hal ini terjadi pada tahun 2020 tanpa proses negosiasi dan adanya intimidasi terhadap warga penggarap. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan.